kabar saudaraku? Tetap semangat di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dalam acara yang menarik, Wisdom in the Morning. Seorang yang memiliki hikmat, memiliki daya tarik yang indah saudaraku. Maupun ketika saudara masih single sebagai anak muda ataupun sebagai teman sahabat bisnis, orang yang berhikmat dicari oleh orang saudaraku. Oleh karena itu, jangan lupa, no Bible, no breakfast. Sarapan firman Tuhan dulu setiap pagi. Hari ini saya akan bagikan rema yang saya dapatkan dari Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 9 buat saudara. Bunyinya seperti ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudaraku, sebenarnya kita sudah bahas ayat 6 dan 7 di bulan lalu. Tapi untuk lebih menyempurnakan, supaya kita nyambung, dikatakan Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bulan yang lalu kita bahas ini. Saudaraku, dengan kita belajar hikmat, otomatis kita tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka kita akan dicegah dari kerugian, dari kecelakaan. Nah, dengan juga kita mendapatkan hikmat, ya, mendapatkan pengetahuan, dikatakan itu juga menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ya, seperti yang saya katakan kemarin dalam beberapa sesi, ya, orang yang mencari Tuhan, dia berperasaan, dia memiliki sifat yang adil. Dia tidak gampang menghakimi orang. Maka dikatakan di sini, orang yang berhikmat itu menjaga keadilan, memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi kalau orang yang setia mencari Tuhan, setia mempercayai Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan terpelihara dengan hikmat yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, saudaraku. Karena Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus ini sering kali memakai firman Tuhan untuk menasehati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, firman ini seringkali bisa tersingkap di saat kita tidak mampu lagi berpikir, tidak sanggup atau tidak terpikir. Dia memberikan hikmat, mampu menyelesaikan masalah yang tidak mungkin diselesaikan dengan cara yang biasa. Inilah pekerjaan supranatural dari Roh Kudus dengan memakai firman Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, dikatakan maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saya mengenal seseorang, saudaraku, yang seringkali menghubungi seseorang, berbicara kepada seseorang. Dia senang mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh si A misalnya gitu. Nah, saya melihat dia tidak ada hikmat. Pokoknya mau cerita bohong, cerita yang dikarang, dia telan aja itu semua, saudaraku. Dan itu menjadi seperti penyenang di telinganya, ya. Oleh karena itu, saudaraku, tetapi orang yang mengerti kebenaran, orang yang memiliki hikmat, dia tahu perkataan seseorang. Kalau memang kita tahu tidak benar, orang benar akan mengingatkan. Jadi kalau orang datang kepada saya, saudaraku, dia katakan gini, Bu Gembala, saya mau cerita sesuatu, tapi Ibu janji ya, Ibu tidak boleh ngomong ya sama orangnya. Saya tidak mau, saudaraku. Saya bilang,
Kalau perkataanmu bukan perkataan bohong, bukan perkataan benar, kalau itu perkataan bohong yang kau karang-karang, lebih baik jangan cerita kepada saya. Tetapi kalau perkataanmu adalah perkataan benar, kenapa kita harus takut? Justru kalau kita tahu seseorang salah, mari kita datangi dengan kasih, kita tegur, kita ingatkan. Itu saya selalu katakan. Sehingga orang-orang yang dekat dengan saya tidak akan berani saudara menggosipi orang lain. Karena memang saya tidak mau menyimpan kebusukan orang, fitnah orang, kebohongan orang di dalam hati saya. Saya mau ya kalau A katakan ya, tidak katakan ya, tidak. Nah, jadi engkau mengerti, kita akan mampu peka perasaan kita. Benar gak ini perkataan si A ini? Adil gak sih? Kalau tahu-tahu nanti dia mengatai si A, saya simpan di dalam hati saya ikut-ikut menilai si A salah padahal gak salah. Nah, gak adil. Nah, dan jadi dikatakan hikmat itu mengandung kejujuran dan setiap jalan. Jadi hikmat yang daripada Tuhan itu jujur, adil, baik, memiliki kebenaran. Ini adalah sifat daripada hikmat yang dari surga, hikmat yang daripada Tuhan. Kalau tidak dari Tuhan, tentu tidak seperti itu. Tapi kalau yang dari Tuhan, pasti ada unsur kebenaran, unsur keadilan, unsur kejujuran, dan unsur yang baik. Nah, demikian saudaraku. Jika saudara terberkati dengan sharing pagi ini, saudara bisa ulang tonton kembali di YouTube saudara. Klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Itu sama saudaraku. Christ Bride Ministry, singkatan dari Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Sampai jumpa besok. God bless you.